sebenarnya dari mukanya si Agustan, dia itu berharap atau kita kelihatan kok, dia itu senang, sambutannya itu hangat sebenarnya untuk Pak Ali Bidat. Ya kan? Tuh. Gak ada kemarahan, malah mungkin karena Pak Ali Bidat kan pakai kaos sahabat tanpa ragi. Dia merasa kita bisa lihat dari matanya ya, dia merasa ada harapan baru gitu loh. Dia ingin sebenarnya welcome dengan Pak Ali Bidat, cuman kan yang menolak kan bukan Pak Agustannya, bener nggak? Ya, yang ditelepon. Iya kan? Yang menolak bukan Pak Agustan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Kristianos Channel. Mendengar, belajar untuk membangun. Oke, Tuhan memberkati saudara. Setelah hadir ya Abu Subi Al-Jamil, King David dan Ibu Umul. Baiklah Pak, mulai dari Pak King David dulu. Apa tanggapan Anda, Pak? Ya. Terutama penolakan terhadap Pak Ahli Bidat tadi, utusan tanpa ragi. Ya. Yang pertama kan adalah niat baik daripada tanpa ragi ya, untuk mengutus seseorang mendoakan Pak Agustan. Tetapi ada orang lain yang tidak setuju. Bahkan mereka terang-terangan menolak. Ya buat sistem kita adalah penginjilan atau mendoakan seseorang itu kan memang sudah kewajiban kita, siapapun dia, apapun sukunya, agamanya. Buat kita kalau orang itu terbuka mau didoakan, gak ada masalah buat kita. Tetapi kalau dia menolak, ya seperti firman Tuhan ini katakan dalam Markus 6 ayat 11. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Niat baik kadang-kadang ditangkap salah oleh orang lain. Satu tugas yang mulia menurut saya dari seorang yang namanya Tamparagi. Karena dia juga sempat dimaki-maki oleh Pak Agustan dengan kata-kata yang menurut saya sangat tajam dan kotor. Tetapi kita melihat karena ajaran kekristenan itu adalah kasih, dasarnya kasih, sumbernya kasih, teladan Yesus itu memberikan ajaran kasih, sehingga kita juga sampai hari ini menggunakan kasih itu. Artinya tanpa pamrih ya, kita melakukan itu dengan betul-betul mengasihi. Hanya saja dari pihak Agustan mungkin atasannya atau pimpinan di situ tidak mau menerima, mungkin karena malu atau gitu, sehingga mereka menolak. Ya tidak masalah. Yang penting kita sudah menunjukkan kasih kita dan berbuat baik itu. Itu sudah cukup. Dunia sudah bisa melihat ajaran kekristenan itu adalah benar ajaran kasih. Bahkan respon-respon dari banyak orang juga, dari pihak orang Kristen juga, mau mendoakan dia dan mau membantu dia. Ya, dari Krisluber juga banyak yang mau membantu. Ini bukan kita istilahnya ada udang di balik bakwan.
Enggak. Dia tetap di Islam pun gak jadi masalah buat kita. Itu pilihan dia. Tapi kalau dia minta hatinya terbuka untuk didoakan, gak masalah. Kita mendoakan untuk kesembuhan dia, untuk kesejahteraan dia, dan untuk damai sejahtera dia. Bukan doain dia supaya dia kembali ke Kristen. Tidak, itu kan pilihan dia. Kalau Tuhan yang memilih, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menghalangi. Tetapi sebaliknya kalau Tuhan sudah menutup pintu itu, tidak ada satu manusia pun, satu kekuatan apapun di dunia ini yang bisa membuka pintu yang Tuhan telah tutup itu. Jadi kembali, kita serahkan saja kepada Tuhan, karena perbuatan baik yang dilakukan oleh Pak Tamparagi sudah dilakukan. Sehingga kalau ditolak, ya Tuhan Yesus bilang, kebaskanlah kaki dan berbalik jalan. Kita sudah berbuat baik, sudah selesai. Dia tidak terima, ya itu urusan dia. Mungkin Pak Agustan mau menerima, tetapi teman-teman yang lain tidak mau menerima karena ada sesuatu tanda kutip. Enggak masalah. Menurut saya itu enggak masalah. Silakan saja. Biarlah orang-orang yang melihat siaran itu bisa menilai mana yang patut ditiru, mana yang tidak patut ditiru. Ya kalau orang berniat baik itu enggak ada masalah menurut saya. Dengan tulus hati itu enggak ada masalah. Tinggal tergantung orang setempat. Karena banyak kejadian di lapangan pun seperti itu. Ya mungkin dari saya itu dulu Pak. Yang tanggapan pertama. Oke, baik, tanggapan pertama. Tanggapan terhadap penolakan timnya Agustan terhadap kirim utusannya tanpa kaki Pak Ahli Bidat untuk mendoakan, Bu, ditolak. Ya. Sebenarnya sebelumnya kan si Agustan ini pernah sakit kan ya. Ya. Halo, bisa dengar suara saya nggak Pak? Ya kan? Ya. Sebelumnya dulu Agustan ini pernah sakit. Dan di rumah sakit itu dia dikunjungi beberapa pendeta, kemudian kakaknya adiknya gitu, dan mendoakan. Dan dia terima itu, maksudnya terima mereka dengan baik hati, mungkin karena ada hubungan keluarga atau apa. Coba Pak, saya minta Bapak dilihat pas ketika Pak Ahli Bidat ngesut siapa? Pak Agustan yang di atas kursi roda. Yang mana? Nah, bisa lihat kan Pak? Sebenarnya dari mukanya si Agustan, dia itu berharap atau kita kelihatan kok. Dia itu senang. Sambutannya itu hangat sebenarnya untuk Pak Ahli Bidat. Ya kan? Tuh. Gak ada kemarahan, malah mungkin karena Pak Ahli Bidat kan pakai kaos sahabat tanpa ragi. Dia merasa kita bisa lihat dari matanya ya, dia merasa ada harapan baru gitu loh. Dia ingin sebenarnya welcome dengan Pak Ahli Bidat, cuman kan yang menolak kan bukan Pak Agustan ya. Benar nggak? Ya, yang ditelepon. Iya kan? Yang menolak bukan Pak Agustan. Itu loh, dari matanya bisa kita lihat ya. Dan kekecewaannya itu ya bisa kita lihat juga gimana di TikTok sedang rame memang. Dia kecewa sekali tidak didoakan oleh para ustadz dan segala macam gitu ya. Ya sebenarnya ya nggak ada ceritanya kalau orang bilang, saya baca di live chat tadi, kalau ini orang Kristen orang Kristen mengambil kesempatan dan segala macam. Enggak. Kita tidak pernah mengambil kesempatan karena Tuhan mengajarkan kasihilah musuhmu. Itu satu. Dan sebelumnya juga sudah pernah kejadian. Dia sakit di rumah sakit. Masuk rumah sakit, yang ngunjungin, yang mendoakan. Nah. Ya kan? Sebenarnya enggak cuma sekali ini. Gitu loh orang Kristen melakukan hal seperti ini. Waktu dia sakit sebelum yang ini, dia sakit sebelumnya bahkan masuk rumah sakit, ya kan? Bahkan masuk rumah sakit itu
2 orang apa 3 orang pendeta sama adiknya apa kakaknya, itu masih ada di YouTube Pak kalau saya nggak salah itu. Itu mendatangi dia disambut dengan hangat oleh Agustan, bahkan Agustan bilang, "Ini kakak saya pendeta, seorang pendeta. Mereka datang untuk mendoakan saya, menjenguk." Artinya hal kayak gini tuh bukan sekali ini kita melakukan atau oh ini mumpung kesempatan si Otan dan bukan. Bukan, itu memang ajaran Kristen begitu. Nah itu ajaran kami, ajaran kita ini kasihilah musuhmu. Iya. Bukan cari kesempatan. Kalau mau cari kesempatan dulu nggak begitu, sekarang nih lagi viral baru begitu. Enggak, dulu pun sebelum dia jatuh sakit yang sekarang kita sudah lakukan itu ke orang-orang Kristen. Gitu loh. Jadi jangan suuzon, jangan berburuk sangka. Ya, jangan berburuk sangka. Satu. Nah, masalah yang makan kambing ini tadi. Mungkin dia siapa yang ngasih HMC ya? HMC. Ya, mungkin dia pengen punya niat baik, sampai kan dia syuting, dia ini viralkan dan segala macam. Cuman akhirnya blunder Pak. Kok ya kambing sing dikei kan gitu. Orang stroke tuh nggak boleh makan kambing loh. Ibu saya kan, umi saya kan stroke. Ya. Sangat dihindari yang namanya kambing. Ya kan, akhirnya jadi blunder sendiri gitu loh. Sehat, makin sehat, polemikus makin kesetanan. Mereka sibuk untuk framing. Betul, kekecewaan si Agustan ini kan sudah sangat luar biasa sampai dia ngomong di media sosial dia kecewa dengan Ustadz, dia kecewa dengan saudara seimannya gitu loh. Artinya ya kalau kita lihat dia ketika dia ada dielulukan, ketika dia sedang kondisi kayak begini dia ditinggalkan, sama kan dengan kayak begitu sebenarnya ya. Dari awal pun kejadian ini sebelum dia jatuh sakit ya kan, sebelum dia jatuh sakit kemudian dia nempelin Alkitab itu kita tidak pernah, ya kita selalu bilang kita mendoakan semoga Agustan ini kita mendoakan bukan mengutuk loh. Gak pernah kita mengutuk. Dari awal kejadian ini kita gak pernah mengutuk. Kita selalu mendoakan dia. Bukan ajaran Yesus. Ya kalau dia bilang ngambil kesempatan, gak pernah ngambil kesempatan. Kalau kami mau ngambil kesempatan, oh ini kesempatan kami untuk memenjarakan Agustan supaya masuk ke dalam penjara penistaan agama. Ini kesempatan kami untuk mengutuk. Ya kan? Enggak, kita semua yang live streaming, semua yang di YouTube, semua yang di TikTok, di Instagram, semua mendoakan beliau. Tidak ada yang mengutuk. Artinya ini bukan masalah kesempatan dan tidak kesempatan, gitu loh. Masalah apa? Ajaran kami memang menyuruh begitu. Kan yang jadi masalah itu. Sebenarnya kepanasan ya kalian sendiri, gitu loh. Begitu Pak Heri. Ya betul, saudara. Sekarang beginilah, nggak usah rekayasa, nggak ada. Coba di berita baru saja kan juga ada nih, gereja dilarang lagi Pak Bu di suatu tempat. Cek aja di artikel lah, semakin Anda persekusi Kristen akan semakin banyak berdoa. Tetapi ketika kalian dijawab hujatan-hujatan itu, di sana itu kebakaran jenggot semua. Tapi yang jelas jawabannya adalah ajaran memang beda. Baik, Pak Abu Subi, sekarang waktunya Bapak untuk apa tanggapan Anda terhadap penolakan maksud baik tersebut. Ya masih ada juga kadrun-kadrun yang ngomong ambil kesempatan dan seterusnya. Ya biasalah, silakan. Iya, jadi gini, kita tuh nggak usah terjebak pada emosi. Kita harus kepala dingin, ya. Memang tindakan beliau itu memang sangat menyakiti sebenarnya. Sangat menyakiti. Tetapi kita harus ingat hukum kasih. Kita diberikan hukum, yaitu kita harus mengasihi Tuhan dan kita harus mengasihi manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tidak ada kata-kata di Alkitab kasihlah sesama manusia kecuali yang tidak Kristen, itu kan nggak ada. Nggak ada.
Jadi itu berlaku untuk seluruh manusia, siapapun dia dan apapun dia. Ya. Itu jelas sekali. Jadi tindakan Agustan ini, saya tidak mau panggil Agus terus apa gitu, jangan Nggak usah lah ya. itu, ya. Kita nggak perlu mengambil alih penghakiman, ya, bukan hak kita. Ya, dia pernah berbuat salah. Satu-satunya yang boleh kita lakukan adalah kita mengampuni. Ya, cuman itu pilihannya. Kita tidak punya hak untuk menghakimi dia, menghujat dia atau apapun. Itu bukan pengikut Kristus, tuh hidup tidak seperti itu. Ya. Jadi kalau saya pribadi ya saya doakan dia agar dia cepat sembuh, kehidupannya lebih baik karena sungguh kasihan ya dia hanya menjadi seorang petugas laundry. Itu seperti kerjaan belas kasihan. Seperti pekerjaan yang ya kasihan aja gitu loh. Jadi justru malah sangat-sangat miris ya kehidupannya sekarang. Secara kemanusiaan terenyuh. Ya. Dia harus menjalani hal-hal yang tidak mengenakan. Memang menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Banyak tantangannya, banyak godaannya, banyak hambatannya. Tetapi orang Kristen dibekali dengan iman. Iman yang positif. Iman orang Kristen memang harus positif. Kenapa? Dia harus bisa menjadi garam dunia. Bagaimana kamu bisa menggarami dunia kalau kamu sendiri tawar? Gak mungkin kan? Jadi sikap, ucapan, pemikiran itu harus jalan. Saya pribadi mengampuni dia, memaafkan, tanpa perlu dia minta maaf. Tanpa perlu. Gak usah, saya nggak butuh dia minta maaf, tapi saya sudah memaafkan. Ya. Masalah akibat perbuatan itu adalah sudah saya serahkan pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara. Kalau dia bertobat, ya Tuhan akan mengampuni. Tapi kalau dia tetap tegar tengkuk, ya Tuhan juga tidak akan melakukan apa-apa untuk bukan tidak melakukan apa-apa ya, tapi Tuhan itu juga tidak akan memberi suatu respon. Ya, jadi kita memang nggak perlu mengambil alih haknya Tuhan. Kenapa? Pembalasan adalah hakku, bukan haknya siapa-siapa. Jadi yang dilakukan oleh Agustan dan teman-temannya itu juga banyak sekali. Agustan itu mereka melakukan. Ada teman-temannya lain lebih parah juga gitu loh. Contohnya Julius itu menggambarkan alat kelamin Yesus dan diposting di YouTube. Ya. Ya sekarang sudah di take down ya, dihapus sih videonya. Tapi orang sudah sempat merekam, mendownload dan men-screenshot. Jadi ini jelas sekali suatu penghinaan, penghujatan, dan sikap yang merendahkan. Saya tidak mau bicara mengenai ajaran mereka bagaimana, tidak, bukan porsi saya. Tapi saya ingatkan, janganlah orang Kristen menjadi seperti mereka. Membalas juga dengan hal yang sama. Bahkan mungkin ada yang saking marahnya membalas dengan lebih keras. Itu hanya akan membuat adonan kebencian. Kebencian mereka dengan kita akan dicampur jadi satu, menjadi satu adonan makin besar, makin besar, makin besar. Dan itu tidak menyelesaikan apa-apa. Hanya memberi kepuasan sesaat, saluran emosi yang tidak perlu sebenarnya.
Jadi kalau menurut saya ya kita ampuni saja, kita maafkan, kita doakan dia agar anaknya selesai dengan baik di sekolahnya, agar Agustan itu juga menjadi orang yang baik. Ya, jadi jangan menjadi orang yang penuh dengan pikiran jahat. Kita doakan agar dia menjadi orang baik dalam kehidupannya, ya. Itu jauh lebih bermanfaat daripada kita maki-maki dia, Pak. Betul. Jadi harapan saya sih seperti itu pada keluarganya, agar karena keluarga ini adalah suatu bentuk kebahagiaan yang dianugerahkan Tuhan. Jangan sampai hilang. Kebahagiaan dalam keluarga itu adalah suatu bentuk anugerah. Jangan diremehkan, jangan disia-siakan. Jadi saya menghimbau untuk semua orang Kristen atau siapapun yang lain, janganlah kita menabung kemarahan, menabung kebencian. Tidak ada gunanya. Lepaskan, buanglah kebencian itu. Kebencianlah yang membuat hidup Anda tuh nggak beres. Dalam segala hal. Karena kebencian yang Anda simpan itu akan tercermin dengan pandangan mata Anda, dengan cara Anda berbicara, dengan cara Anda bertingkah laku, dan ini bisa menjadi penghambat waktu mungkin Anda sedang melamar pekerjaan, atau Anda bekerja di sebuah tempat, ini akan kelihatan dan keluar. Nah, orang akan melihat Anda dengan penilaian yang tidak baik nantinya. Janganlah biasakan seakan-akan bahwa sesuatu itu harus ada balasannya. Jangan. Karena pembalasan saling berbalas itu akan menjadikan dendam, dan dendam itulah yang akan membuat kehidupan orang, siapapun dia, menjadi tidak nyaman. Yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang. Itu, jadi memang harus diputus rantai pembalasan dan rantai dendam ini. Memang kita harus belajar memutusnya. Jangan diteruskan. Janganlah kita melihat lagi ke belakang bahwa kita pernah disakiti, kita pernah diuyak-uyak lah hidupnya begitu. Jangan. Karena itu akan menjadi batu sandungan buat kehidupanmu. Segitu dari saya, Pak Heri. Oke, luar biasa. Saya salut. Dan saudara, sekali lagi saya ingatkan, mengampuni itu bukan pilihan di dalam kekristenan, setuju ya? Mengampuni itu bukan pilihan, bukan option. Tetapi ya memang itulah kewajiban Kristen, suka enggak suka. Saya punya 1001 alasan untuk sakit hati dengan Agustan, dan saya punya 1001 alasan untuk kecewa dengan orang-orang bahkan senior-senior dalam dunia pelayanan. Tetapi mengampuni itu bukan pilihan. Dan itu kekuatan. Dan dalam hal ini kepada Agustan, kalau Anda menerima doa kami, minimal doa kami, itu bukan kekalahan Agustan. Perhatikan saudara. Kalau orang Islam yang sedang menderita lalu mau didoakan dengan tulus ya, terutama saat ini kasusnya Agustan, kalau Anda mau menerima bukan keterpaksaan tetapi betul-betul sebagai saudara kemanusiaan, itu bukan kekalahan iman Agustan, justru kemenangan imanmu. Engkau menjadi teladan sebagai seorang muslim yang layak untuk saya acungi jempol. Mungkin memang sulit karena ajarannya beda. Nah, mendukung apa yang dikatakan Pak King, Abu Subi, dan Ibu Umul, ini luar biasa firman Tuhan di kami, saudara. Yohanes 15 ayat 23, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Artinya aku dan Bapa adalah satu kan, aku keluar dari Bapa, ya sama saja membenci Yesus. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan dia.
Lalu 1 Yohanes 3 ayat 11 dan seterusnya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Dari mula kekristenan, saudara, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Jadi Kristen ini berita mula-mulanya adalah mengasihi. Lalu 12 bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi kalau dalam Kristen jadi benar. Benar bukan sempurna, tetapi orang yang mau dan mampu menyelesaikan dan menghadapi segala perkara berdasarkan firman Tuhan. Bukan emosi. Emosi, tetapi apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Jadi bertobatlah. Saya dengar juga ada hamba Tuhan, bahkan Kristus ngomong, oh saya nggak terima. Apa kata Tuhan? Oh nggak bisa. Apa kata Tuhan? Nggak bisa. Berarti kamu, Kristenmu hanya KTP. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Lalu kita tahu kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Pak King David, monitor. Siap. Silahkan baca ayat 15, Pak. Ini menarik, Pak. Baik. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Amin. Beda Luar jauh, biasa. saudara. Beda jauh. Beda jauh. Agustan sempat mengatakan, kalau saya ketemu kamu di jalan, tak penggal kamu. Oh, mereka tuh gak bisa dipercaya. Saudaraku, di dalam kekristenan, membunuh itu dosa. Tapi benci saja dianggap sama dengan pembunuh. Orang benci akan kehilangan akal sehat. Orang benci, lihatlah produk-produk kebencian itu. Produk-produk kebencian. Menyiarkan agama dengan kebencian, lihatlah. Sama dengan pembunuh. Membunuh karakter itu lebih kejam daripada membunuh tubuh, saudara. Betul ya? Beda. Saya bersyukur. Terima Yesus. Yang kedua, apa harapan positif untuk Agustan? Mulai dari Ibu Umul, silakan. Halo. Ya, saya boleh apa ya? Rasi tuding. Kok rasi tuding? Apa itu? Enggak jadi. Tadinya mau nyanyi tapi enggak, suara saya lagi serak-serak becek. Oh, nggak apa-apa, malah kelihatan serak-serak becek gitu. Kalau dari saya sih jelas ya, ajaran Kristus tuh tidak menghakimi, nggak boleh saling menghakimi. Satu, tidak boleh mengutuk. Nah ini nih, kadang-kadang kita sering lihat ya Pak ya. Iya. Ya, kalau di ajaran yang lain tuh sering tuh. Semoga Allah mengazab kamu. Wah, ya. Terkutuklah misalnya. Nah, di ajaran Kristen tuh nggak boleh begitu. Tuhan nggak ajarkan begitu. Jangankan dengan orang lain, maksudnya beda iman, yang sesama iman aja kita nggak boleh, apalagi kebalik sih, dengan orang lain aja kita nggak boleh, apalagi sesama ya, seiman. Pokoknya intinya Tuhan itu nggak tedeng aling-aling, semua sama di mata Tuhan. Artinya kita tidak boleh memusuhi, kita tidak boleh mencaci maki, kita tidak boleh mengutuk, kita tidak boleh menghakimi. Dan satu hal ya, kita tidak boleh membenci kepada siapapun. Jadi makanya kita bisa lihat Pak, semua menayangkan tentang Agustan dari awal kejadian. Saya belum pernah melihat salah satu channel Kristen mengutuk perbuatan beliau. Rata-rata semua mendoakan. Apalagi begitu beliau sakit, tidak ada satupun, tuh kan, gara-gara ini. Belum ada saya lihat di YouTube ya, yang live langsung menghubungkan bahwa itu adalah kutukan dari Tuhan Yesus dan segala macam. Yang ada malahan mendoakan semoga cepat sembuh, dipulihkan.
ya. Semoga apa ya namanya ya, bisa seperti sedia kala. Nggak ada kita kutukan. Kalau kita mau seperti itu dari dulu, dari awal dia berbuat, sebelum ini kan sudah banyak dia menista kekristenan. Ya, menista kekristenan. Dari dulu sudah kita angkut. Demo berjilid-jilid. Bener nggak, Pak? Ya. Tapi Tuhan nggak ajarkan itu. Ngapain kita buat demo berjilid-jilid? Kurang kerjaan, ya kan? Di samping kurang kerjaan, memang Tuhan nggak nyuruh kita demo berjilid-jilid. Nggak ada Buat ceritanya belalah Tuhanmu, ya kan? Yang jelas itu tidak cuman yang terjadi pada Pak Agustan, ya. Banyak sebelum-sebelumnya polemikus, polemuter lah apa namanya ini ya, yang mualaf ini mencaci maki luar biasa dan segala macam. Kita ya cuman bisa tidak mengutuk. Hati-hati lo, paling juga nggak ada ngomong begitu. Hati-hati lo, nggak ada. Kita selalu mendoakan. Itu bedanya. Ajaran kita dengan ajaran mereka. Makanya si Edi Kuntadi, Ade Armando, kemudian Denny Siregar, mereka bilang kan, apa nggak malu dengan orang Kristen? Orang Kristen nggak ada tuh heboh demo berjilid-jilid menuntut penistaan agama. Kemudian ketika anaknya di apa namanya dengan secara apa ya, secara dipamerkan ke media sosial gimana Agustan istilahnya mengislamkan, ingin memualafkan anaknya. Itu diulas oleh Ade Armando. Ya, diulas. Anaknya menolak dengan santun. Bahkan Ade Armando harusnya para mualaf atau para orang-orang Islam harus belajar dari anaknya Agustan. Ini menandakan apa? Ya kasih itu ada, kasih Kristus itu ada. Kasih Kristus itu ada karena kita diajarkan tidak ada ceritanya dia marah kita balik marah, tuh nggak ada. Dia mencaci kita balik mencaci, nggak ada. Karena ingat firman Tuhan juga bilang doa orang benar besar kuasanya. Nah, orang benar nih yang kayak mana? Nah, artinya benar dulu kan hidupnya. Kalau orang benar itu pasti hidupnya mengikut sesuai dengan firman Tuhan. Tidak mencaci maki, tidak mengutuk orang lain. Dan kita tuh nggak pernah loh mendoakan yang tidak-tidak untuk Agustan ini. Ini terjadi ya semua itu sudah kehendak dari Tuhan. Nah, saya cuma bisa bilang begitu. Tidak pernah ada kita mengutuk, wah diazab kamu sama Tuhan Yesus. Saya belum pernah dengar itu Pak Heri. Ya. Diazab ini nggak pernah. Di sini kita belajar sih kasih Kristus itu luar biasa. Kita harus belajar bahwa kasih yang kita berikan kepada orang lain itu tidak bisa menyaingi atau menandingi kasih Tuhan Yesus. Sangat luar biasa. Kepada Pak Agustan pun sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Kita tidak perlu dia minta maaf sama kita, nggak perlu. Nggak perlu kita menodong permintaan maaf dia, nggak perlu. Udahlah, tapi kita sudah mengampuni. Begitu Pak. Jadi nggak perlu kita dia harus minta maaf di seluruh channel Muslim. Ya nggak perlulah. Yang jelas kita sudah mengampuni, gitu loh. Karena ya Tuhan bilang kan, doa Bapa kami juga mengatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita tuh bukan umat baperan, bukan umat yang cepat tersinggung. Orang Kristen tuh nggak baperan, gitu aja. Ya, kalah lapor, kalah debat lapor, dijawab lapor, repot. Oke, luar biasa hari ini ya. Baik, apa yang disampaikan Ibu Umul
Saya setuju. Dan ingat saudara, luar biasa ya firman Tuhan. Tadi ya, setiap orang yang membenci saudara itu sama dengan pembunuh loh, hati-hati ya. Dan tadi yang disebutkan ayat-ayat tadi yang disampaikan Ibu. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini memang perintah, jadi bukan ngambil kesempatan. Kemudian, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi yang mengentutin Alkitabmu. Oh salah. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Apalagi yang dikentutin kan Alkitab, mencaci aja. Kita disuruh memberkati, Tuhan berkati, tolong jangan sampai kena apa-apa. Barang siapa menampar pipi kirimu yang satu, menampar pipimu yang satu, berilah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu. Artinya balas kejahatan dengan kebaikan. Bahasa figurasi Alkitab tuh sastranya tinggi, bukan untuk orang bodoh, saudara. Lalu, menarik lagi. Jadi gini, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Please, nggak usah ngutuk-ngutuk, nggak usah minta mengharapkan juga Kristober ya, secara implisit mengharapkan celakanya, hati-hati. Kalau kita dalam keadaan seperti itu, lalu dihujat-hujat, rasanya gimana? Nggak enak, saudara, tambah menderita. Dan kamu mengasihi orang, gini, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, loh apa jasamu? Orang berdosa pun juga demikian. Nangkap saudara? Loh maling, penjahat, koruptor itu mereka lakukan untuk keluarganya loh. Dan mereka akan nyogok segala macam kalau yang memudahkan. Orang jahat itu kadang-kadang malah lebih baik. Dalam arti balas jasa gitu ya. Karena ada kepentingan pribadi, maksud saya itu ya, jangan salah. Ya, tetapi apa jasamu? Tetapi kalau saat ini kita mendoakan, yuk kita support, asal diterima kalau mau. Nah itu baru hebat, itu baru ajaran yang hebat. Dihujat-hujat Tuhannya kita doakan senyum-senyum, itu hebat. Tapi kalau ketika dihujat, dijawab, lapor, dijawab, persekusi, itu mah biasa, manusia biasa, saudara. Nggak level. Nah, luar biasa nggak, saudara? Pak King, mohon Pak suaranya yang mantap ini. Roma 12 ayat 14, Pak. Ya, Roma 12 ayat 14, Pak King. Oke, Pak King lagi nyiapkan gitar kayaknya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Itu perintah. Ya. Tadi Pak Abu Subi juga sudah mengutip ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku dan akulah yang menuntut balas. Esensinya sama, seterumu lapar dan lain sebagainya, jangan kalah kejahatan dengan kejahatan. Esensinya sama, saudara. Tulisannya Paulus dan ajaran Yesus itu sama, saudara ya. Paulus memperjelas apa semua yang dia pelajari tentang Yesus. Seperti itu, saudara. Luar biasa ya, luar biasa. Baiklah kalau begitu. Pak Abu Subi, silahkan. Ya, jadi gini Pak, kita umat Kristen ya, dan Katolik ya, kekristenan, kenapa kita tidak pernah marah kalau Yesus dimaki, dicerca, dihina, Tuhan kita diomongin macam-macam, digambarkan, nyembah bangkai berkolor lah segala macam. Jelas ya, kita seringan mendapat hujatan seperti itu. Iya, udah kebal, Pak. Iya, udah ya, kita anggap aja angin lalu. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu kuat. Bukan kita yang harus membela, tapi Tuhanlah yang membela.
Dan agama Kristen tidak membutuhkan pembelaan manusia agar tetap eksis. Tidak perlu. Tetap akan berdiri sampai kapanpun. Tanpa dibela manusia, Kristen tetap ada. Karena Kristen milik Tuhan. Dan kami sangat beruntung bahwa kami tidak perlu lagi mencari jalan yang lurus. Tidak perlu minta ditunjukin jalan yang lurus. Kami sudah tahu jalan yang lurus itu kemana dan bagaimana. Karena jalan yang lurus itu adalah melalui Yesus. Firman-Nya mengatakan, tidak akan ada orang yang sampai pada Bapa tanpa melalui aku. Itu udah tegas sekali. Dan kita tidak pernah minta sama Tuhan, oh Tuhan tunjukinlah kami jalan yang lurus. Karena jalan lurus itu adalah Tuhan itu sendiri. Gak perlu kita meraba-raba lagi kemana saya ini itu. Kita hidup saja dalam kekudusan yang kita jaga, hidup saja dalam segala bentuk contoh dari Yesus. Sedapat mungkin kita hidup dalam seperti itu. Maka kita akan fine-fine saja. Kita tidak akan pernah mengalami ketakutan. Ya, karena kita percaya Tuhan itu memelihara penghidupan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan dia menunjukkan kekuasaannya tepat pada saat yang diperlukan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa manusia ciptaannya ini adalah untuk kemuliaannya. Begitu dari saya, Pak Heri. Baik, luar biasa Pak King David. Satu kali dengan pertanyaan terakhir saya ya, apa himbauan kepada umat Kristen di seluruh dunia yang pasti terlukai oleh penghujatan Agustan? Ya, terima kasih Pak Heri. Ya, sebagai orang percaya, kita harus mengikuti teladan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Seperti di dalam 1 Petrus 3, saya bacakan ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Firman Tuhan ini sangat luar biasa ya. Kita diajarkan untuk tidak membalas jahat dengan jahat, maki dengan maki. Kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat, bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Apalagi yang sudah dilakukan oleh saudara kita, Pak Agustan, ini sangat menyakiti hati semua orang Kristen yang ada di seluruh dunia ini. Tetapi ingat, kasih itu menutupi segala dosa.
Karena itu, untuk itulah Yesus datang ke dunia ini untuk mengajarkan kasih. Karena manusia tidak tahu mengasihi, makanya Tuhan harus turun mengambil rupa seorang manusia untuk mengajarkan kasih kepada kita, supaya kita bisa melihat kebenaran itu dan kita bisa melakukan kebaikan berdasarkan teladan ajaran yang benar yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena kasih yang begitu besar terhadap dunia ini, sehingga Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dasarnya ajaran kasih, kita harus bisa mengampuni Bapak Agustan yang telah menyakiti kita semua. Kita harus melupakan itu dan tidak boleh simpan di dalam hati kita. Karena itu akan menjadi hambatan ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan bilang, ampuni dulu saudara kita apabila ada yang bersalah kepadamu, supaya doa kita tidak terhalang. Karena itu ajaran yang benar ini harus kita aplikasikan dalam hidup kita. Harus kita ajarkan kepada anak cucu kita, supaya mereka juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu di dalam kehidupan mereka. Ini sangat penting, sekalipun apa yang Pak Agustan lakukan itu bukan saja mendukakan hati kita, tapi juga sangat menyakiti. Tetapi ingat, kita diperintah Tuhan untuk tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Kita bisa saja mengambil Al-Quran dan mengentutin Al-Quran itu juga bisa. Tapi apa untungnya? Apa manfaatnya? Itulah upah kita. Tetapi kalau kita balas kejahatan dengan kebaikan, maka Bapa yang tersembunyi yang melihat itu semua, Dia akan memberkati kita dan mengampuni segala kesalahan kita. Jadi jelas ya, buat saya secara pribadi, saya tadinya juga emosi lihat tingkah laku perbuatan daripada Agustan yang sangat, menurut saya sangat konyol. Tetapi di ajaran kasih, kita harus tetap bisa mengasihi dia. Dalam keadaan yang terpuruk seperti ini, teman-temannya meninggalkan dia. Orang-orang yang dia harapkan, dia telepon berkali-kali, berulang-ulang kali, mereka tidak mau meladeni teleponnya. Itu satu tamparan yang keras buat Pak Agustan. Karena apa? Berharap kepada manusia pasti mengecewakan. Berharap kepada Tuhan tidak mengecewakan. Karena itu bergantunglah kepada Tuhan. Karena dialah sahabat yang sejati, penolong yang sejati, kawan yang sejati. Dialah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Di saat orang lain tidak peduli kita, kita datang kepada Tuhan, maka Dia memperdulikan kita. Ya, Dia sendiri mau mati buat kita. Dia sendiri datang ke dunia ini, dilecehkan, dihina, bahkan digantung di kayu salib, dipaku, ditusuk lambungnya, dikasih mahkota duri. Semua Dia lakukan itu untuk siapa, saudara? Untuk kita manusia yang berdosa, kita manusia yang terkutuk ini. Makanya ketika Yesus naik di kayu salib, segala kutuk dosa yang harusnya ditimpakan kepada seluruh manusia, termasuk Agustan, tetapi itu ditimpakan kepada Yesus Kristus. Karena itu firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Inilah yang diputar balik oleh polemikus RT 6 Gang Becek. Mereka berkata orang di kayu salib itu adalah terkutuk. Tidak. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa oleh karena kita. Jadi Anda harus tahu itu.
Ya, Yesus yang menanggung kutuk dosa kita, kutuk sakit penyakit kita, kutuk melarat kita, kutuk kemiskinan kita, kutuk kegagalan kita, dan berbagai kutuk yang ada di dalam hidup manusia ditimpakan di atas pundaknya Yesus. Karena itu sebelum dia naik ke kayu salib di Taman Getsemani itu, suatu beban yang sangat amat berat. Dia berkata, "Ya Abah, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi jangan yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki." Ini luar biasa, ini the bestnya tuh. Apa yang Yesus tunjukkan ini. Sebagai seorang manusia pada saat itu. Karena Yesus mempunyai dua natur itu. Sebagai sang ilahi yang tidak terlihat. Tetapi juga secara kemanusiaan. Yang dagingnya itu. Dia merasa beban yang terlalu berat. Tetapi dia berkata, dia mengikuti Bapanya. Jangan kehendakku, tetapi kehendakmu. Itulah Yesus manusia yang sangat-sangat sempurna. Sangat luar biasa. Karena itu ajaran kasih itu, saudara, kita lakukan dalam hidup kita ini karena ada contohnya. Ada contohnya, saudara. Kalau tidak ada contohnya, kita nggak bisa lakukan itu. Sebab hukum Taurat bilang mata dibalas dengan mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus datang, dia menggenapi hukum Taurat itu. Kasihilah, hukum yang kedua itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Luar biasa, saudara. Baik. Sangat dahsyat. Jadi benar, contoh kita, teladan kita, yang memberikan inspirasi kepada kita, yang memberikan gairah kepada kita untuk bersemangat melayani, yaitu kekuatan kasih itu. Maka dikatakan cinta itu, kasih itu lebih kuat dari maut. Wah, luar biasa kalimat ini, saudara. Ya, sekalipun dia menyerahkan nyawanya, maut dia hadapi, semua dia lakukan buat kita, buat saudara dan saya. Karena itu Anda jangan menghina Yesus. Jangan menghina dia. Karena semua yang dia lakukan buat saudara dan saya. Sekalipun Anda tidak percaya kepada dia, dia sudah melakukan kebaikan itu buat Anda. Itu dari saya, Pak Heri. Tuhan memberkati. Baik, luar biasa, kasih mengalahkan segalanya. Iya, betul sekali. Baik, sebagai bagian akhir, Ibu Umul. Oke, imbauan kepada umat Kristen seluruh Indonesia, seluruh dunia bila perlu ya. Ya, memang. Jangan menghakimi, satu, saling mengasihi, jangan balik mengutuk, jangan kembali melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Agustan. Dan jangan menuntut apapun, menuntut maaf kah atau menuntut dia di penjara, nggak usah. Kita doakan sama-sama, bahwa supaya Agustan cepat sembuh, satu. Ya, dengan demikian biar dia merasakan kasih Kristus yang luar biasa. Doakan saja, gitu Pak. Iya, luar biasa ya, beda sekali. Baik, saudara, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini, luar biasa ya. Kalau kami melakukan sesuatu yang positif itu bukan cari muka, sama sekali tidak cari muka. Tetapi memang itulah ajaran kekristenan seperti itu, sudah dijelaskan tadi ya. Dan biarlah dunia akan menilai ajaran Kristus yang sangat berbeda. Saya akan berdoa untuk Anda sekalian, lalu nanti Pak King David akan menyanyikan satu pujian yang sangat penting. Yang sangat-sangat penting. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ini lagu lama, lagu ciptaannya Sari Simo Rangkir ya. Dan nanti Pak King David akan menyanyikannya untuk mengingatkan kita bahwa tiada kasih yang sebesar kasih Tuhan.
Kami telah membuktikannya dan merasakannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa dan mari kita serius berdoa dengan tulus tanpa membangkit-bangkit. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mohon kasih karunia-Mu. Saat ini hamba bersama Pak King David, Abu Subi, dan Ibu Umul, kami minta anugerah-Mu. Kami mengangkat tangan dalam roh bersama sahabat-sahabat di live chat, hamba Tuhan, gereja-gereja, dan siapapun juga umat Kristen yang tersakiti hatinya secara kemanusiawian kami. Tapi sejak Dia lakukan itu, kami semua telah mengampuni, karena itulah pilihan yang harus kami ambil. Mengampuni siapa yang bersalah, yang menghujat, berbuat jahat. Dalam roh kami menumpangkan tangan atas Pak Agustan, anak-anaknya, istrinya dijamah Roh Kudus. Bila kesembuhan ilahi itu adalah anugerah-Mu Tuhan. Mohon anugerah-Mu Tuhan, bahwa penyakitnya ini justru mendatangkan kemuliaan bagi-Mu. Kerendahan hati Agustan bukan kekalahannya, tetapi kehebatannya sebagai orang yang beragama. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami mengucap syukur, jagailah bangsa kami dari para intoleran yang lain. Kami minta anugerah-Mu. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dijaga oleh kasih karunia. Tolong Tuhan, kami menolak mematahkan setiap orang yang mau mengganti Indonesia ini menjadi negara agama, pengkhianat bangsa. Kami minta anugerah-Mu menjaga. Terima kasih Bapa untuk seluruh gereja Tuhan, seluruh agama apapun, minta anugerah-Mu menyatukan kami. Disinilah kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang paling tepat untuk kami pilih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau baik. Kami bersyukur. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang agung itu. Haleluya, haleluya. Amin. المسيح أقدر المسيح أقدر أشهد أن المسيح هو الله. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman.
Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Christianus Channel. Mendengar, belajar untuk membangun.